Ini pengertian istilah yaitu kata atau gabungan kata yang mempunyai makna khusus tergantung bidangnya. Bidangnya ada apa aja? Ada olahraga, kesehatan, teknologi, dan kuliner. Nah, biasanya kalau di bidang olahraga di sini ada anak olahraga enggak? Anak atlet misalnya kayak ini kamu Basket. oh basket, suka basket. Iya sih, diriku juga basket. Oh, kok juga basket? Udah keluar. Udah keluar karena udah kelas 9 ya? Karena mau les. Enggak, karena les. Ya udah mau kelas 9 jadi biasanya kayak keluar atau jadi nggak aktif. Kalau di basket misalnya ada istilah apa ya, dribble gitu kan? Iya. Apalagi apa? Layup. Layup. Nah itu ngapain tuh? Kalau shooting mah shoot, kalau dribble tuh mantuin bola ke bawah. Nah itu betul, itu termasuk istilah. Nah kalau misalnya di bidang kesehatan ada apa aja ya yang mau Jadi TKA juga termasuk istilah TKA. TKA? Istilah enggak. TKA berarti apa, singkatan? Kayak kalian SMP sekolah menengah pertama itu betul. Nah kalau kesehatan kira-kira apa ya? Kalau kesehatan biasanya kalau waktu pas COVID nih ada istilah virus gitu kan. Terus apalagi bakteri bisa. Terus kita tuh disuntik tuh namanya apa ya, vaksin. Nah, itu termasuk istilah di kesehatan. Misalnya ada kalau di olahraga juga kalau kesehatan ini ada virus, vaksin, terus ada imunisasi juga. Imunisasi. Kalau di teknologi apa ya kira-kira ya istilahnya di bidang teknologi? Ada Handphone, download, lagi ya, install. Udah. Terus ada software juga. Ya. Nah, kalau di kuliner, contohnya ada gratis. Mukbang gitu ya. Kalau mukbang kayaknya itu bahasa Korea ya. Korea terus kayak sama kita belum diserap tuh kalau mukbang. Oh, kalau kuliner ada garnish. Pernah dengar nggak garnish? Kalau di Chef Master biasanya suka ada tuh garnish. Oh, kayak bumbu, ngebumbu. Bumbu, pelengkap gitu ya, penyedap. Nah, terus apa lagi ya? Oke, ada yang mau ditanyain soal istilah. Yang mau ditanyain soal istilah, kalau misalnya tidak, kita next ke objek dan latar. Oke, sambil dilanjut aja ya. Yang kedua, berarti yang pertama sudah terbahas. Oke, sekarang yang kedua ada objek dan latar. Oke, objek itu apa ya?
benda. Oh, adalah. Kalau misalnya hewan, objek gak? Objek. Objek. Manusia? Objek. Objek. Kursi? Objek. Benda. Oh, iya benda kan ya. Makanan? Objek. Objek. Hmm. Awal. Betul. Nah, objek itu bisa merujuknya pokoknya ke hewan ke sesuatu yang bisa kita lihat. Gitu. Objek adalah tempat tempat waktu, suasana kalau latar waktu berarti contohnya gimana? Yang menunjukkan waktu siang hari, malam hari, pagi pagi hari, sore hari, pada hari itu bisa ya. Kemarin bisa, besok Besok. bisa, bulan depan bisa. tahun depan. Kalau depan bisa betul karena itu menunjukkan waktu. Bisa kan? Jam. Bisa jam juga pukul ya. berduka gitu kalau misalnya ceritanya tentang sebuah di pemakaman berarti kan berduka, bersedih itu tuh. Ada yang mau ditanyain dulu? Ini nomor kedua yang objek dan latar. Udah ke makna kata, objek dan latar.
min lalu setelah itu berbeda. Oke, cara untuk menentukan kita ulang lagi dari yang nomor 1 makna kata ya. Di makna kata ada istilah kata atau gabungan kata yang mempunyai makna khusus. Ada contohnya istilah ada di bidang olahraga, kata teknologi dan kuliner. Biasanya nanti di kalimat atau di kalimat di pertanyaan tuh ada tentang istilah dari olahraga, kesehatan, teknologi atau kuliner. Jadi masuknya ke istilah di soal TKA. Terus yang kedua ada objek sama ada latar. Nah, kalau objek udah pasti yang merujuk ke benda, orang atau hal lain yang menjadi fokus di dalam teks. Terus kalau latar udah pasti merujuk ke tempat, waktu, dan suasana ketika peristiwa itu terjadi. Oke, apa lagi ya? Oke, sekarang bisa dibuka kuis 1. Juga buka bukunya, kita buka. Ada tuh kuis 1. Nah, sekarang di geometri untuk mencari jumlah suku keperek Kuis 1. Ya? Sn sama dengan 1. apa ya? A dikali 1 min berapa? Tapi ada 2. Kalau untuk barisan Leo pilih yang satunya lagi. Sn sama dengan kali pangkat N-1 per 1 min Kuis 1-nya ada 5 soal, bisa dijawab. Dua rumus ini dipergunakan untuk kondisi yang berbeda. Oke. Rumus pertama itu digunakan ketika rasionya kurang dari Belum bisa login Oh, boleh. rasionya kurang dari Itu tadinya tahu kan? Ya, gue salah nggak tahu. Jadi 21. Rik, jadi kelas yang online. Pakai oleh. kuis 1. Ada 5 pertanyaan. Ada 5 Kembali barisan aritmatika untuk mencari utenda kita harus tahu dulu apakah jumlah sukunya ganjil atau tidak ya. Kalau ganjil berarti suku tengahnya ada. Nah, sekarang di barisan geometri juga bisa kita cari suku nomornya itu dengan rumus akar dari A selalu atau apa? Kalau X Kehujanan nggak? sama ya, ini juga kalau misalkan sukunya itu ganjil. Rizky ya namanya. Ya. Ki mau langsung ngerjain kuis nggak Ki? Boleh kak. Boleh. Kuis 1 ya. Ya. Ada 5 nomor. Lalu tentang makna kata sama latar dan objek. Kata ditambah 1 sama dengan J. Di mana X sebagai rasio A sebagai
Gimana? Ya, dari mereka bicara. Belajar terus. Oke, sekarang ada aplikasi dari barisan dan deret geometri. Yaitu bisa digunakan di 3 hal. Yang pertama ada bunga majemuk. Apa itu bunga majemuk? Ada yang masih ingat? Bunga majemuk itu bisa pemikiran, bisa taburan ya. Tapi bunganya Udah nomor berapa? Saya. sesuai dengan periode peminjaman. Ini kan periode awal peminjaman. Sisa? Untuk bunga majemuk itu rumusnya adalah sama dengan M0 dikali 1 ditambahin hak di mana M0 ini adalah besar pinjaman atau tabungan awal misalkan. Terus MM-nya adalah besar pinjaman setelah M periode yang pertama. Lalu 1 ditambahi tadi itu adalah bunga majemuknya. Misal bunga majemuknya adalah 10% per tahun atau per periode. Berarti ini adalah 0,1 karena 10% itu adalah 0,1. M-nya adalah periode menanggung atau periode pinjamannya. Lalu sama seperti pertumbuhan rambutnya. Hanya bedanya kalau misalnya M pertumbuhan itu adalah nilai objek pada periode. Kalau M0 itu nilai objek pula nilai periode ya. Nilai M berarti nilai pada periode tertentu. Lalu ini masih sama yaitu suku bunga atau periode pertumbuhannya ya. Jadi untuk bunga majemuk dan pertumbuhan itu sama saja. Nah bedanya dengan keluruhan, kalau keluruhan kita dikurangi saja 1 min si bunganya ya. Ini persentase keluruhannya tinggal dikurangi saja. Oke, ada pertanyaan dulu dari rumus-rumusnya? Tinggal ada satu lagi deretan tidak tapi nanti kita bahas dulu Udah sih. Sesuatu yang menuju ke mana? Sudah menjadi manusia. Iya. Kan? Dan sebagainya. Di sini, di sini. Di sini. Kayaknya. Emang dari teks itu banget kan? Dari teks itu. Sekali ya. Bukan.
Itu nih di habis. Ini sambil kakak absen ya. Tadi belum sempat absen. Yang pertama ada Anastasia, Fadia, Kiranifa, Raya, Rizky, Hakim, Salwa, Ben. Silvana. Udah? Ada. 5 itu. 5. Bisa. Belum. Itu nih apa? Zahra, Mikir apa sih? Faisal. Anak baru tuh. Anak baru tuh. Anak Anak baru. OSIS. 11. Iya. 5 menit lagi ya, kerjainnya ya. Bisa, bisa. Selesai nggak selesai kumpulin. Yang mana? Selesai nggak selesai kumpulin. Ini sahur. 5 menit lagi. Sama tuh udah. Lantas ada dia. Faisal, kuis satu ya. Ya. Mau ngerjain? Mau. Kita. Sini dulu guys ya. Jampi. Kita coba cari beberapa berarti ini apa yang mungkin fokus ke cari apa dulu guys? Rasio. Kalau A-nya di sini berapa? 1. Rasionya berarti 3/8. 3. Berarti sekarang untuk mencari rumusnya itu adalah apa-nya? Adalah A dikali R pangkat 8/1. A dikali R pangkat 7. Ada 1 R-nya 3 pangkat berapa? 3 kali 3 2 kali 3 2 kali 3 8 Selamat sore. Baik. Sehat ya. Sehat. Di pondokan pada dicocok ya. Langsung dapat hasilnya. Ini udah tuh, udah segini tuh. 1 bisa masih coba aja. Nanti kita lagi. ada plusnya kita jadi 7 atau dewanya ini jumlah 6 suku pertama dari deret 160 80 Kopi semua sih itu aja. rumusnya yang mana? Nanti nggak ada Emang kenapa? Di Jepang kenapa sih? Tuh, gimana dia? Khusus. Mau sih orang
Oke, kita masuk ke topik 3 berarti informasi penting tersurat. Bulan ya. Informasi penting tersurat. Ada ciri-cirinya. Astagfirullah, nggak boleh begitu. Tadi 100 nih sisa pun sih. Dibagi 1/2 atau ini 160 dikali 63/64 dikali 2/1. Ingatkan ya, bagaimana yang bisa dibagi 2 bisa enggak? Dibagi 2 deh. Dibagi 3 kita masuk ke informasi penting tersurat. Tersurat itu artinya apa ya? Tahu nggak? Aceh. Tercatat. Tercatat. Apa? Tersurat itu artinya apa? Menyampaikan informasi Menyampaikan melalui informasi. tulisan. Tulisan berarti artinya terlihat, tercatat, tertera. Tadi siapa namanya? Devana. Devana. Devan. Bulan. Will. Devana. Devana. Kalau tersirat, Stacen. Terpikir. Tidak terlihat dan terbesit dari mulut ke mulut. Secara tidak langsung. Teringat. Secara tidak langsung terucap. Berarti maksudnya itu tidak terucap secara langsung ya. Siapa aja tadi yang ini? Fadia, Devana, Anas. Ya. Enggak biasa. Nggak apa-apa. Buat pacar Will. Dan isi mobil deh. Kalau tersurat udah pasti kalimatnya itu ada di dalam teks ya, muncul gitu. Jadi kita nggak usah memperkirakan, nggak usah bayangin, nggak usah bikin lagi. Tapi kalau tersirat itu kayak kiasan gitu kan, maksudnya tuh apa ya ini. Jadi kita harus ngertiin kembali. Nah terus ciri-ciri informasi penting yang kedua bisa menjawab untuk adik Simba. Adik Simba yaitu apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana. Betul. Kalau misalnya di dalam teks itu bisa memenuhi unsur, salah satu unsur ini aja adik Simba, berarti itu merupakan unsur yang penting atau informasi yang penting. Terus pernah dengar? Pernah ya? Biasanya adik Simba juga ada di dalam cerpen juga ada. Sering dengar. Oh ya. Iya. Kenapa? Siapa? Bagaimana? Mengapa? Terus yang ketiga, informasi sering dirujuk kembali pada teks lain. Maksudnya apa ya? Informasi sering dulu. Iya. Ada tes lain. Maksudnya apa ya? Berarti ada tema lain. Bukan. Ih, Lain. misalnya Karena hanya satu tes berarti. bisa dirujuk ke teks lain. Misalnya gini, dikutip dari nah gitu. Jadi kan itu dirujuk ke teks lain lagi kan. Nah, kenapa? Karena informasinya
Iya kan makanya. Betul kak. Tiba-tiba Real kayak yang terjadi. Betul keluar. Ada yang mau ditanyain tentang ciri-ciri informasi penting? Biar itu siapa? Itu siapa itu? Di belakang kita kali. Wah. Ada yang mau ditanyain nggak? Kak Isa mau nanya nggak? Enggak ada. Gi mau nanya nggak Gi? Enggak. Udah paham? Ah, Kiran? Udah paham? Udah? Benar ya? Udah paham? Insya Allah. Kita pahami pakai bareng-bareng. misalnya ada orang yang garis. Udah dicatat belum? Oh lagi. Oke. Oke, lanjut. Ini 8 dibagi 2 berapa? Panas. Jangan lupa kalau akan itu plus minus. Tapi di sini karena disebutkan bahwa mereka itu adalah suku-suku positif, kita ambil n-nya plus 2. Ya. Oke, udah dapat n-nya? Tinggal jadi apa? Ada enggak? Enggak. Berarti harus cari dulu n-nya ya. Dari mana? Ada n-1. Oke, n berapa? U1. Kalau U1 berarti ada kan? Berangkatnya berapa? Lalu kita bisa cari dari U4 atau U6. Kita dari U4 aja. U4 ayat apa? U4-nya adalah Sambil ditulis, sambil ngerjain ini guys, tulis lagi guys. A 2,3. Berarti 8A itu sama dengan 2. Artinya A sama dengan 8. Kalau A sama dengan Juga bisa. A-nya udah ada, N-nya udah ada. HP-nya spek apa? Ini sarjana gitu. Belum naik motor. Ada yang tulis duanya? Ada. Oke. Kerjain. Bisa. Bentar, nyatet dulu. Dokumentasi. Kita dibagi segmen dokumentasi. Positif ya. 255 bagi 4 berapa? Sampai 17.25 ya kuisnya. Harus selesai. Harus selesai.
Masih ingat nggak cara mengubah pecahan biasa ke pecahan campuran atau sebaliknya? Pak, ingat? Oke, bisa kalau ada 63 per 7. Ini kita ubah, ini adalah pecahan biasa. Kita ubah ke pecahan campuran, penyebutnya harus sama, yaitu 2. 2 kali berapa yang mendekati 63? 30 boleh 31? Ya, 31 berarti 31 kali 2? 62. Kenapa supaya 62? Cara pecahan biasa yang pecahan campuran. Oh, jadi oke, sekarang kebalikannya kalau misalkan 1 5 per dia udah? Tadi udah? Kalau 1 Mau dilangsungin. itu sama ya. Tadi salah 2. Jawabannya itu kan kontaknya udah jelek. Itu kamu kayak mau ke Udah tahu apa gitu. Kabulnya dari sini ya? Dari colokan. Bisi ke laptop. Bisa bawa berapa? Takut lagi. Lu mau cas Kak? Lihat. Lihat. Ya, ayo mana lagi dulu Kak. Hubungan ulah sebagai balas dendam. Jika suku pertama dan suku terakhir suatu bandingan geometri yang masih Dua menit lagi ya kuisnya. Apa? 2 menit lagi. Hubungan timbal balik. Hierarki. Hierarki. Ini Hierarki. kalau di kelas ada ketua kelas, wakilnya. Nomor berapa? Kayaknya Jadi berapa?
17.25 loh. Ah, iya. Ini biar 24. Udah kita. Udah kan? Udah, oke. Lihat siapa aja udah. Ada yang satu sekolah nggak sama Salwa? Apa? Salwa izin, kok izin? Salwa Natania ya? Oh iya. Juga sekarang sih. Dari Surabaya. Itu gimana? Faisal tuh. Di Faisal. Selangkah lebih macam. Kalau suku sisi S setengah itu adalah A dikali UN. Nah, sekarang Oke, udah 17.26 guys. banyak sukunya berapa banyak ya? Susah nggak kuisnya? Enggak. Enggak. Beneran. Berarti 100 nggak? Alhamdulillah. Tadi kuis 1 susah nggak? Enggak. Enggak. Oke, kuis 2 juga sama. Sama. Oke. Udah ya. Berarti paham berarti. Insya Allah. Insya Allah paham. Harus paham. Surya. Oh, sudah sumpah sih kan dikasih salah. Berprogram ada di asap bisa sakit dan sana jadi sakit dong Banyak ngomong kita di sini. tumben aja suami Enggak. Mau Sangat lanjut sekali. ke nomor 4 Raka. Raka dan Bagan. Mau? Mau enggak? Mau ya? Harus mau. Mau. Awas. Yang terakhir ada pengertian kerangka atau bagan. Ada yang udah pernah lihat kerangka atau bagan? Struktur organisasi. Iya. Itu termasuknya kerangka atau bagan, betul. Kalau jadwal piket di sekolah pakai apa? Kerangka sama bagan juga. Iya. Ya. betul. Kalau jadwal pelajaran juga sama. Iya. Nah, berarti ini udah terbayang kerangka bagan itu seperti apa. Oh, ditotalin kan? Coba ya ditanyakan
sistematis. Kalau misalnya di struktur organisasi kan atasnya ada ketua, terus bawahnya ada wakil, sekretaris, bendahara, terus juga ada divisi yang lainnya. Jadi itu kan lebih memudahkan, lebih terstruktur. Kalau misalnya bentuknya urayan kan jadi kayak bingung, ini ketuanya siapa, wakilnya yang mana. Jadi adanya rangka atau bagan agar mempermudah atau jadi sistematis strukturnya seperti itu. Barisannya adalah banyak, maka jumlah barisan geometri tersebut adalah ini. Kan yang di sini sedangkan di antara bilangan itu ada Dia tuh ngomong soal belas. Selamat sore. Good afternoon. Good afternoon. How are you today? I'm fine. I'm good. كيف حالك؟ Alhamdulillah بخير. أين البيت؟ Don't speak Arab. Di mana rumah? There. Osek. Oh, sudah. Seksi ya. Kalau contohnya dari struktur organisasi kelas atau organisasi OSIS, ada yang ikut OSIS di sini? Ada. Ada. Oke, bagian apa? Ketua OSIS. Ketua OSIS. Siapa? Eva. Kamu ketua OSIS? Ih, keren banget. Keren banget. Asis. Segwi 3. Bukan OSIS. Ada OSIS itu apa sih? MPK ya namanya? Iya. Ada yang ikutan? Faisal. Faisal. Seru nggak? Seru. Seru. Sering kumpulan? Iya. Ya. Kumpulan, ini banyak kumpulan. Oke. Untuk pembinaan awalnya belum berikan. Ada yang mau ditanyain nggak soal ini kerangka? Ada yang masih bingung? Oh, enggak. Sampai Kalau di buku ada peta konsep nggak? Pernah lihat peta konsep nggak? pernah. Nah itu juga termasuk ini ya bagian ya untuk mempermudah kita. Kalau misalnya di bab tersebut itu kita mau bahas apa, kita mau belajar apa, bisa buka peta konsepnya gitu. Isal ditulis tidak isal. Dia Supaya punya belum digambar. Ketua. Zahra ada yang mau ditanyain? Enggak ada? Kan dia jadi apa? Banyak segwi. Terima kasih. Faida. Faida. Tadi.
pasti serius. Hah? Ayo. Oke, coba sekalian kerjain latihannya. Kuisnya. Kuis 3. Siswa cukup. Kuis 3 ada berapa nomor? Ada ada 5 nomor kuis 3-nya. Ada 3 ada 5 nomor. 5. Kuis 3 ada 5 nomor. Wah, Imo 10 ya? Enggak. Kan dulu soalnya 10. Aduh, hanya. Kuis 3. Kuis 3. Kalau satu klik mah baru boleh, satu kliknya 10. Kalau itu kan Satu 3 klik. bisa. Enggak perlu soal kebanyakan. Kebanyakan pusing atau baru pusing? Soalnya Kuis 3. Dan biar bisa. Kalau misalkan di sini aku punya 206, terus di sini disisipkan 10 bilangan. Ini kan 6 nih. Rekon. Tersebut berapa aja? Rekonsiliasi. 3. Rasionya berapa? Rasionya 5 itu 15 kali 5. Oh, 5 kali 5. 375 lagi. 375 kali 5. 1875 kali 5. ya enggak boleh. Intervensi di sela. Tahun kemarin enggak dong. Tahun kemarin Tahun kemarin enggak dong, kamu ingat? Tahu berapa kan? Mau tesan enggak? Enggak. Bu Susi. Oh, Bu Susi masih ada enggak? Oh, masuk apa ya? Captionnya beda. Ya beda lah, jauh. Beda jauh. Pemahaman masih ada. Bahasa Inggris. Sekarang udah enggak. Kesiswaan pemahaman mah pemahaman pemuda pensiun diganti siapa ya? Siapa ya? Oh iya bahasa Inggris. Kenapa? Diwali. Berapa tahun lalu ya? Berarti 7 tahun ada nggak? Lebih. Betul 2009 Mama lulus 2016 SMP-nya. Bagus. Kalian ya 2016 umur berapa? 6 6. tahun. 6 tahun. Masih ya. Siapa lagi? Sekarang udah mau keluar lagi. Oh iya. Mau ke SMA mana? Mau ke SMA mana? SMA 1. Satu orangnya 1. Oke. Sama 1 semua 1. Mau ke SMA 1. Mau ke 5 Bandung. Kenapa? Ada keluarga di Bandung. mau pindah semua. Pada kesema Tulis di dia. Encet kita. susah nggak kuis 3-nya?
Susah. lumayan susah ya. Tadi bis 1 bis 2 udah gampang-gampang. Sekarang berarti bis 3 susah. Bisa apa sih? Apa? Gak sopan. Yang habis kan. Yang sebelum dia punya itu kamu udah punya. Mediator. Punya stiker pesawat. Yang susah nomor berapa? Bis 3.